Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para sesepuh, para pini sepuh, wabil khusus ustad-ustad, para kiai ingkang di depan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan. Pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo. Shalawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, beserta duriyah-duriyah beliau, beserta orang-orang yang mengikuti beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah dakwah beliau hingga akhir hayat. Para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Acara pada malam hari ini adalah Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo, mengambil sebuah tema utama, solusi satu negara khilafah untuk Palestina dan negeri-negeri muslim menghadapi Israel dan negara kafir penyokongnya. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Susunan acara pada malam hari ini pada Multaqa Ulama Aswaja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua tilawatil Quran. Yang ketiga sambutan Sohibul Hajah. Yang keempat acara inti kita yang nanti akan dipandu oleh host kita yang luar biasa. Berikutnya yang kelima adalah pernyataan sikap. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Hadirin jamaah, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Memasuki acara pertama, mari kita buka acara kita Multaqa Ulama Aswaja ini dengan membaca umul kitab Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Acara berikutnya adalah tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqmal. Kepada Ustadz Iqmal, fal yatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا عفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 وإن يكن منكم عفو يغلبوا 200 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Ustadz Iqmal yang telah menyampaikan tilawatil Quran. Mudah-mudahan dari bacaan yang beliau sampaikan tadi bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Acara berikutnya adalah acara yang ketiga, sambutan Sohibul Hajah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khosin Mubarak. Kepada beliaunya falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayyuhal al-fadil, para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, asatid yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah mengawali dari acara ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga kita sampai pada detik ini bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengikuti perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita atas segala hal, sehingga kita semuanya bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan selamat, bahagia sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Hadirin para masyayikh, para asatid yang dimuliakan Allah, kami dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum atas rawuh panjenengan semuanya di tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah. Begitu juga kami mohon maaf jikalau dalam penyambutan ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Para masyayikh, para asatid, para kiai yang dirahmati oleh Allah, untuk kesekian kalinya Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo mengadakan multaqa ulama yang pada kesempatan kali ini mengambil tema solusi satu negara khilafah untuk Palestina dan negeri-negeri muslim menghadapi Israel dan negara kafir penyokongnya. Ayyuhal ulama al-afadil, sebagaimana kita ketahui, peran ulama ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi adalah warasatul anbiya. Tugas kita ini tidak main-main para jamaah, para ulama al-afadil. Penerus sangat mulia sekali. Kita dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya. Karenanya para ulama sebagai penerang umat, sebagai pelanjut risalah Rasulullah, ketika melihat problematika umat, khususnya saudara-saudara kita yang sampai pada detik ini belum selesai, ada pembantaian yang sangat biadab sekali di hadapan kita. Ya, apalagi ini zamannya medsos, tidak kayak dulu ya. Semua kejadian detik ini di bagian wilayah dunia manapun kita bisa menyaksikan, dan sampai detik ini pembantaian saudara kita, kota suci, salah satu kota suci yang disampaikan oleh Rasulullah di Palestina ada Baitul Maqdis, itu dihinakan, dinistakan penduduknya. Padahal itu orang-orang yang mendiami sana itu dikatakan Allah yang bilang barokna haulahu. Saudara-saudara kita yang dinyatakan oleh Allah yang diberkahi itu dihinakan sekarang sampai detik ini, dan belum ada solusi. Bahkan
yang katanya negeri-negeri Islam di sekelilingnya, negeri-negeri Islam, penguasa negara, ada kepala-kepala negara yang ada itu tidak tergerak hatinya untuk mengirimkan pasukan, untuk mengirimkan senjatanya menghadapi mereka. Padahal yang sangat dibutuhkan, saya bukan mengatakan obat-obatan tidak perlu, saya tidak mengatakan bahan makanan apa aja sangat perlu, tapi yang jauh lebih penting adalah militer, adalah tentara dikirim di sana. Dan para ayyuhal ulama al-afadil ini tidak akan bisa, sampai sekarang pun hanya mengecam. Kalau mengecam kita semuanya bisa, ya anak kecil pun bisa mengecam kebiadaban Israel. Karenanya pada kesempatan yang kali ini kita tadi mengambil tema tidak ada solusi lain. Salah satu solusi untuk mengusir Israel, negara Israel laknatullah alaihi adalah dengan tegaknya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah untuk menghadapi kekuatan Israel dan para negara-negara penyokongnya. Karenanya pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan kaji secara tuntas. Para ulama-ulama yang hadir sebagai pembicara akan menjelaskan secara tuntas, ya. Nanti kita simak dengan sebaik-baiknya. Ini sangat penting sekali karena nanti pulang dari sini kita harapkan ini harus disampaikan kepada umat kita, kepada kaum, kepada handai taulan kita, kepada ulama-ulama yang tidak hadir di tempat ini, sampai ke telinga juga para penguasa, agar mereka sadar pentingnya umat Islam bersatu di bawah naungan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, salah satunya untuk mengusir penjajah Israel laknatullah alaihi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, jazakumullah, kami sampaikan kepada Ustadz Hussein Mubarak yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita agar semakin malam tidak semakin ngantuk. Leres nggih? Semangat nggih? Bapak Kiai, jamaah, para alim ulama rahimakumullah, pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat nggih? Nah, kita teriakkan takbir dulu. Allahu Akbar. Nggih, kersane mboten ngantuk dan kita tetap semangat. Semakin malam bukan semakin ngantuk, tapi darah kita mendengar tadi sambutan dari beliaunya Ustadz Hussein Mubarak, saudara-saudara kita yang di Palestina dibantai yang jumlahnya tidak sedikit, lebih dari 20.000 dalam waktu sekian minggu atau bulan saja. Ini kita miris ya. Mereka saudara-saudara kita yang ada di sana itu orang-orang pilihan. Itu sama dengan kita yang kita juga dipilih oleh Allah sebagai pengemban dakwah yang insya Allah menghadirkan Islam kafah. Siap nggih memperjuangkan tegaknya Islam kafah nggih? Alhamdulillah, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Kita akan masuki acara yang keempat, yaitu acara inti. Dalam acara inti ini akan menyampaikan sebuah tema solusi satu negara khilafah untuk Palestina dan negeri-negeri muslim menghadapi Israel dan negara kafir penyokongnya. Hadirin jamaah, para alim ulama rahimakumullah, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Acara ini akan dipandu oleh host kita yang luar biasa. Dan kemudian ada 5 pembicara yang akan dipandu acara inti ini oleh Ustadz Muhammad Ali Gufron. Kepada beliaunya falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Shadaqallahu mawlana al-azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Al-hadis aw kama qala. Hadratil muhtaramin ayyuhal ulama al-asatid al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, dengan dorongan keimanan kita sekalian dan dengan dorongan ukhuwah yang kuat, kita bisa hadir melangkahkan kaki kita di dalam forum yang sangat mulia ini, forum Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo. Mudah-mudahan forum ini menjadi forum untuk menggerakkan umat, menggerakkan tokoh-tokoh umat, menggerakkan simpul-simpul umat, menggerakkan ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah, khususnya di Sidoarjo ini, untuk memberikan sumbangsih terbaiknya bagaimana menghadapi solusi yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, yakni mengenai Palestina. Dan bukan hanya Palestina, tentunya negeri-negeri yang lain di mana saudara-saudara kita masih terbelenggu dengan penindasan kaum kafir penjajah. Dan tentunya Al-Fakir tidak lupa menghaturkan sholawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada Nabiyuna Habibuna Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau adalah figur sentral dari kehidupan kita. Bagaimana memberikan solusi terhadap kehidupan pribadi, keluarga, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau adalah teladan utama kita. Hadratil muhtaramin ayyuhal ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini, untuk menghemat waktu, akan saya sampaikan beberapa tokoh-tokoh ulama yang hadir pada kesempatan kali ini. Antara lain, kita telah hadir bersama guru-guru kami sekalian, Al-Mukarram Ustadz Anas di sebelah kiri saya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurlah, baik-baik saja. Mudah-mudahan tambah semangat untuk menginspirasi umat, memimpin umat agar bergerak, bersikap sesuai dengan arahan umat ulama Aswaja yang sebenar-benarnya. Dan juga kita sapa Ustadz Supriyadi di sebelahnya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Berikutnya juga Al-Mukarram Ustadz Furqan Saltaut telah hadir juga bersama-sama kita. Kita coba sapa beliau. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Dan juga Syekhuna kita Al-Mukarram As-Syekh Abdul Hamid yang telah bersama kita juga pada kesempatan malam hari ini. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? Kemudian yang berikutnya tidak ketinggalan juga Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Beliau juga jauh-jauh datang
ke forum ini karena di dalam rangka untuk menyemangati, untuk memberikan arahan-arahan kepada umat Islam agar memiliki sikap seperti sikap yang dicontohkan oleh generasi-generasi awal kita, yakni para sahabat yang berpegang teguh kepada Al-Quran As-Sunnah di dalam memberikan solusinya, termasuk solusi mengenai Palestina. Ayuhal ulama ala fadil, para pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini langsung Al-Fakir hadirkan al-kalimah yang pertama, al-kalimatul ula, yakni mengambil sebuah tema tentang genjatan senjata. Tidak boleh diikuti genjatan politik. Perjuangan politik global wajib terus dijalankan. Seperti apa penjelasannya? Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Anas Kurniawan. Kepada beliau, fal yatafaddal maskuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hadirin para peserta Multaqa Ulama Aswaja dan yang kami muliakan pula para narasumber yang sudah hadir di depan kita, para guru-guru kita. Kita bersyukur pada malam hari ini, malam yang penuh berkah ya. Baru saja tadi berangkat hujan, sekarang sudah reda, alhamdulillah. Semoga membawa keberkahan. Dan semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersama para alim ulama, mendengar nasihat dari mereka. Di sini juga kita menghadiri undangan dari Shahibul Fadilah Yai Khazin Mubarak. Semoga amal beliau menjadi amal jariah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin. Pada malam hari ini tak lupa kita berdoa memohon kepada Allah supaya Allah tetap jaga pertemuan ini hingga esok dengan pertemuan yang lebih besar lagi bersama para anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was solihin was siddiqin. Amin. Yang malam hari ini saya berat untuk menyampaikan adalah bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi sudah disinggung, ribuan nyawa telah melayang dalam waktu yang sangat pendek. Terlebih banyak di antara mereka yang merenggang nyawa adalah anak-anak yang tidak berdosa. Sungguh ini sangat menyayat hati. Dan pada malam hari ini kita kaji, kita bahas, kita bicarakan. Ini adalah bentuk dari
kepedulian kita sesama muslim. Kita telah disatukan dengan warga Palestina dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita dengan mereka adalah saudara. Sebagaimana Nabi menegaskan al-muslimu akhul muslim. Karenanya ini pertemuan yang Masya Allah baik sekali ya. Ini bagian dari pembelaan kita kepada mereka saudara kita. Dan tak lupa juga ini juga pembelaan kita kepada Allah kelak ketika kita menghadap kepadanya. Kemudian hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang begitu erat itu, karena itu juga bagian dari apa yang disebut oleh Rasul kal jasadul, bagaimana umat Islam sesama muslim itu seperti jasad ya. Manakala satu anggota bagian tubuhnya terluka, maka bagian yang lainnya ikut merasakannya, yakni dengan demam. Dan yang selanjutnya Rasulullah tegaskan lagi bahwa bagian dari kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai saudaranya. Nah, di sini kita tunjukkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Jadi kalau kita sekarang ini merasa ikut sedih, pilu melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya memang seharusnya begitu. Karena kita bagian dari mereka. Kita saudara mereka. Dan mereka saat ini sedang berjuang untuk menghadapi kondisi kenyataan yang ada, yakni terjajah oleh Zionis Yahudi. Kita melihat ke belakang bahwa tanah Palestina kemudian sekarang ini diduduki dan dijajah oleh Zionis Yahudi berlangsung sudah lama. Sejak kekhilafahan Utsmani sudah ada upaya-upaya untuk bagaimana entitas Yahudi itu bisa ada di tanah Palestina. Kita mundur lagi ke belakang, maka kita menemukan bahwa tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin. Tanah itu telah dibebaskan oleh Khalifah Umar, hingga kemudian pendeta Sophronius menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab ya. Selang kemudian terjajah kembali dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di tahun 1924 Khilafah Utsmani runtuh, dan beberapa puluh tahun berikutnya negara Israel berdiri atas fasilitas dari Inggris didukung Amerika dan mendapatkan akte lahir dari PBB. Sementara Palestina sendiri sendirian menghadapi serangan penjajah Zionis Yahudi. Pemerintah negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitarnya, mereka hanya berbusa-busa mengecam. Entah kemana hati nuraninya sehingga menutup mata terhadap pembantaian yang dilakukan oleh agresor Zionis Yahudi ini, yang sudah di luar nalar kemanusiaan. Mereka membombardir
Palestina dengan ribuan ton bom. Tidak hanya rumah-rumah tapi juga rumah sakit, ambulan, kemudian kamp pengungsian, pemutusan listrik, pemutusan air bersih dan sebagainya. Ini semakin menambah kebrutalan Zionis Yahudi. Lalu kemudian dunia mengarahkan opininya kepada perdamaian dengan menyebut dua negara. Atau mengadakan perundingan sehingga terwujud gencatan senjata. Ini semua sebetulnya tidak lepas dari skenario barat. Sebagaimana pernah terjadi di negeri-negeri yang lain. Mereka mengajak untuk berunding, yang kemudian mereka masuk ke dalam jebakan itu dan kemudian ditumpas habis. Nah, ini yang sebetulnya dunia sekarang ini sedang digiring ke sana. Padahal setiap kali rencana dari barat tidak ada yang menguntungkan kaum muslimin. Mereka hanya menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Maka umat Islam butuh bersatu untuk kemudian bisa mengusir Zionis Yahudi ini dari tanah Palestina. Sebab sekali lagi tanah itu adalah tanah kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang sah mewakili umat Islam untuk berunding melakukan gencatan senjata. Maka dunia menyaksikan bahwa saat ini seakan nyata, memang nyata bahwa kehidupan kapitalis imperialis benar-benar membuat hidup manusia di bawah martabat kemanusiaan itu sendiri. Inilah sistem kapitalis imperialis yang sedang berlangsung di negeri-negeri di dunia ini. Maka kita sebagai kaum muslimin membutuhkan sistem kehidupan yang manusiawi, yang itu hanya ada dalam Islam. Dan disinilah saatnya umat Islam menemukan momentum untuk kemudian bersatu mengarungi kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang bersumber dari Islam. Dan itu hanya bisa terwujud manakala umat ini bersatu dalam khilafah Islamiyah. Alhamdulillah, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran atas penyampaiannya tentang bahwa genjatan senjata yang ditawarkan oleh PBB itu merupakan bagian dari jebakan saja. Maka kita tidak boleh mengikuti arahan PBB, tapi kita harus terus melakukan perjuangan politik global yang tiada henti agar tegaknya sebuah tatanan sistem yang membuat tuntas, membuat bisa ditumpaskan Zionis Israel Yahudi yang saat ini terus
menghajar saudara-saudara kita di Palestina. Ayuhal ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita hadirkan pembicara yang kedua, al-kalimatus saniyah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Supriyadi yang mengambil tema PBB Anfaidah dibentuk oleh penjajah, khilafah jalan satu-satunya. Bagaimana penjelasan beliau? Falyatafaddal mashkuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu lidini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kedua ini Al-Fakir akan bahas mengenai PBB dan kaitannya dengan konflik Palestina dan Israel. Kita akan lihat apakah PBB itu masih berfungsi atau tidak. Di awal pembahasan ini Al-Fakir akan bahas mengenai kilas balik bagaimana PBB itu didirikan dan bagaimana tujuan awal PBB itu didirikan. Jadi kalau kita lihat sejarah kilas balik, gagasan adanya suatu lembaga internasional yang merawat perdamaian dan keamanan internasional itu muncul sekitar tahun 1939-1941. Ya kan? Gagasan ini muncul karena adanya kekecewaan terhadap Liga Bangsa-Bangsa yang gagal untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian sejarah berlanjut, pada tanggal 1 Januari 1942 mulai muncul istilah United Nation, ya kan? Atau kalau kita terjemahkan dengan istilah Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan akhirnya di tanggal 24 Oktober 1945 PBB terbentuk setelah melalui proses ratifikasi piagam PBB oleh 5 negara pendiri. Ya, kita masih ingat ya. Amerika, Inggris, Perancis, Uni Soviet dan Cina. Dan didukung oleh negara-negara pendukungnya. Kalau kita cermati 5 negara tersebut, mereka adalah negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ya kan? Ada istilah kan, the winner takes all, ya, yang menang ngambil semuanya. Gitu. Jadi gagasan awalnya adalah bagaimana ada suatu lembaga internasional yang mengatur ya, interaksi antar negara secara setara. Dan kemudian terwujud rasa perdamaian dan keamanan internasional. Secara tujuan visi misinya adalah hal yang luar biasa, hal yang mulia. Karena pada saat itu negara itu kondisi politik dan semua negara mengalami kehancuran. Semua negara harus recovery. Terus bagaimana dengan status Dewan Keamanan itu sendiri? Ternyata kelima negara pendiri itu menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Apa hak privilege yang dipunyai oleh Dewan pendiri? Mereka mempunyai satu, hak veto. Nah ini, gagasan awal mulia, tapi ada satu problem besar, hak veto. Hak veto dikuasai siapa? 5 negara itu, pemenang daripada Perang Dunia Kedua. Nah, organisasi PBB ini bersifat terbuka, artinya siapapun bangsa yang mau bergabung itu boleh asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya kan bisa gitu ya, ada syarat tertentu berlaku. Gitu. Tapi untuk PBB mereka mensyaratkan 5 perkara. Yang pertama adalah 1, negara merdeka. Ini hal yang logis, kan? Kedua, cinta damai. Nah, ini penekanannya, cinta damai. Karena memang tujuan PBB adalah untuk merawat perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga adalah mensetujui dan mematuhi ketentuan piagam PBB. Yang keempat, diusulkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir adalah disetujui di dalam sidang umum majelis PBB. Simple gitu kan ya. Itulah aturan-aturan ini bersifat normatif. Oke, itu adalah kilas balik mengenai
bagaimana PBB itu awal didirikan hingga kemudian pada tahun 1945. Nah, sekarang kita bergeser pembahasannya adalah pada konflik Palestina dan Israel. Ya, Ustadz sebelumnya dikatakan bahwa memang konflik Palestina, ya, di tanah Palestina itu memang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, ya kan? Karena memang ini tanah suci dari 3 agama, yang senantiasa kepemilikannya berpindah-pindah. Tapi yang kita bahas adalah masalah konflik Palestina dan Israel yang terjadi di abad 20. Palestina sesungguhnya adalah tanah kaum muslimin yang terlepas dari genggaman Daulah Utsmani setelah pasca Perang Dunia ke-1. Kenapa begitu? Karena Daulah Utsmani mengalami kekalahan di dalam Perang Dunia ke-1. Akhirnya tanah Palestina diambil mandatnya oleh Inggris Raya. Nah, di sini mulai problem terjadi. Pada saat Inggris itu menguasai Palestina di akhir Perang Dunia Pertama, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan deklarasi yang kemudian dikenal sebagai deklarasi Balfour, ya kan, yang mengatakan bahwa Palestina adalah rumah nasional bagi kaum Yahudi. Bisa Anda bayangkan ya, menjadi rumah nasional bagi kaum Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu kondisinya kaum Yahudi itu terserak-serak di seluruh belahan dunia. Mereka tidak diakui, mereka adalah warga negara stateless. Begitu dikasih keran, ya, keran kemudahan oleh Menteri Luar Negeri Balfour, maka sejak itulah mulai eksodus besar-besaran terjadi kepada di tanah Palestina. Jelas ya? Oke. Dan sejarah mencatat pada eksodus pertama terjadi perpindahan sebesar 100.000 imigran Yahudi dari segala penjuru dunia. Apakah eksodus ini diterima oleh bangsa Arab Palestina? Tentu ditolak, ya kan? Dan sejak itulah kemudian terjadi konflik, baik konflik wilayah, konflik penggusuran, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka bangsa Yahudi itu memperoleh legitimasi dari deklarasi Balfour. Itu kuncinya, ya kan? Jadi mereka mempunyai hak, ya, karena penguasa tanah itu, ya, adalah Inggris, menyediakan izinnya kepada kaum Yahudi. Oke, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ya, kita bahas. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menyerahkan mandat Palestina kepada PBB. Kenapa demikian? Karena Inggris gak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara Palestina dengan Israel. Selalu ada konflik, ya kan? Karena penduduk Arab Palestina selalu menolak kedatangan imigran yang diakomodasi oleh Inggris. Gitu. Itu adalah peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi status mandatnya bergeser kepada PBB. Nah, problem adalah apakah PBB memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di konflik Palestina dan Israel? Nah, kita lihat pola pikirnya dari PBB itu sendiri. Di tahun 1957, PBB dalam upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, mereka mengeluarkan resolusi PBB nomor 181. Apa isi resolusinya? Resolusi itu mengatakan adanya deklarasi satu wilayah dengan dua negara. Negara Israel menempati 55% lahan Palestina dan Palestina menguasai 45% lahan Palestina. Apakah orang Arab Palestina setuju? Tentu saja tidak. Kan? Mereka merasa didolimi karena kan resolusi itu ternyata tidak memberikan solusi bagi bangsa Arab Palestina. Itu sekali lagi mengakomodasi kepentingan Yahudi Israel. Yang pertama diakomodasi oleh deklarasi Balfour, dan yang kedua diakomodasi oleh resolusi PBB tahun nomor 181 tahun 1947. Ingat ya, ciri-ciri negara itu apa sih? Punya penduduk, punya wilayah, dan kemudian mendapat apa? Pengakuan. Ya, ada pemerintah tentunya kan, dan punya pengakuan dari negara lain. Nanti pengakuan itu menjadi kata kunci yang menentukan nasib Palestina. Ya kan? Pada saat resolusi PBB 181 dikeluarkan, tentu saja semua bangsa Arab ya,
bukan hanya bangsa Arab Palestina, semua bangsa Arab itu sangat marah. Bagaimana mungkin mereka yang menjajah, ya, merebut hak tanah atas wilayah Palestina, memperoleh akomodasi terhadap lahan tersebut. Ya. Akhirnya terjadi peperangan Arab dengan Israel. Ya. Itu terjadi. Siapa aja yang turun itu? Mesir, Suriah, Lebanon, Iran, Arab Saudi juga turun. Ya kan? Dilalah, kok menang Israel ya? Iya kan? Kalah gitu kan, koalisi bangsa Arab itu. Kalah sama siapa? Kalah sama Israel. Gitu. Padahal itu mereka bersatu, tampaknya bersatu, tapi kalah sama Israel. Ya kan? Nah, setelah mereka kalah di tahun 1948, tepat di bulan Mei 1948 Israel mendeklarasikan negaranya. Ya, Mei 1948 deklarasi negara Israel. Dan kemudian mereka mengajukan diri menjadi anggota tetap PBB di tahun 1949 dan itu diterima oleh PBB di tahun Mei 1949. Nah, ini kata kunci yang kedua. Kita ingat ya, syarat menjadi anggota PBB adalah apa? Negara merdeka, cinta, damai, dan mematuhi ketentuan dari piagam PBB. Yang poin pertamanya adalah mengatakan merawat perdamaian dan keamanan internasional. Kok bisa masuk? Ya, kan jelas-jelas mereka itu sudah menganeksasi dan menguasai tanah wilayah Palestina. Kok bisa masuk? Kenapa? Karena mereka punya backing. Siapa backingnya? Ya Amerika sama Inggris. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Punya dekengan pusat. Selama dua anggota Dewan Keamanan ini masih bercokol di Dewan Keamanan, maka selama itulah Israel itu punya bumper, punya backing. Dan itu dimulai dari tahun 1947 sampai sekarang. Ya? Ya. Kemudian bagaimana dengan Palestina? Ya, tentu saja Palestina akan melihat, loh, kalau Israel sudah masuk dalam anggota tetap PBB, kenapa kami tidak? Ingat ya, resolusi PBB 181 mengatakan ada satu wilayah, dua negara. Israel memperoleh pengakuan dari berbagai negara dan masuk anggota PBB. Pada saat Palestina itu mengajukan diri sebagai anggota PBB, apa yang terjadi? Ditolak. Siapa yang menolak? Amerika dan Inggris. Kenapa? Enggak punya dagangan, enggak punya backup. Ya kan? Dan sampai sekarang Palestina itu hanya menjadi observer state. Apa itu observer state? Negara yang datang di sidang majelis umum PBB hanya sebagai pengamat. Bisa hadir tapi tidak punya suara. Ingat, sampai tahun 2022 Palestina itu diakui oleh 139 negara dan ditolak oleh 28 negara. Kalau kita bicara demokrasi, menang dong. 139 lawan 28. Ya, mestinya bisa diterima dong di Dewan Anggota Tetap PBB. Tapi apa terjadi? Barack Obama merintahkan duta besarnya di PBB tolak pencalonan daripada Palestina di tahun 2012 dan terjadilah sampai sekarang. Itulah kemunafikan besar dari PBB, di mana mereka menerima negara penjajah Israel sebagai anggotanya, tapi menolak Palestina sebagai anggotanya. Padahal dalam deklarasi ataupun resolusi PBB 141 ditetapkan Palestina adalah satu wilayah dengan dua negara. Kenapa mereka menerima Israel tapi menolak Palestina? Mereka menelan ludah dan jilat mereka sendiri. Ya. Kalau demikian, apakah kita masih percaya sama PBB? Kan itu pertanyaan kan? Apa masih percaya? Ustaz, kan itu punya makna bahwa PBB itu adalah untuk kepentingan perdamaian dan keamanan internasional. Iya, kalau Dewan Keamanan itu adalah masih mempunyai pola pikir seperti itu. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu kan? Ya, yang jadi problem adalah adanya keberadaan negara Muslim yang ada di PBB, yang tidak bisa membantu Palestina sedikit pun.
Bahkan resolusi PBB yang kemarin tahun 2003 di Desember yang untuk ceasefire saja, gencatan saja, itu pun diveto oleh Amerika. Dan kita juga nggak bisa ngapain. Maksudnya kita bukan saya. Kita adalah negara muslim. Nggak bisa ngapain. Kenapa? Karena hak veto dari kedua negara pendukung Israel. Itu adalah Inggris dan Amerika. Nah, kalau begitu kita ingat ya, dalam surat Al-Maidah ayat 51, surat Ahok, ya kan? Surat Ahok. Ya ladzina amanu la tatakhidu yahuda aw nasara auliya. Ba'dhum auliya ba'din. Gitu. Hai orang beriman, janganlah engkau mengambil kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Gitu. Ini sengaja nggak saya terjemahkan ini kan. Ada ngomong aulia itu apa artinya gitu kan? Nah, ada bintang minimal ada 3 arti mengenai aulia. Ya. Ada teman setia, ada pelindung, ada pemimpin. Apapun dipakai sebagai terjemahnya itu adalah salah bagi kaum muslimin atau kaum mukmin menjadikan Yahudi ataupun Nasrani menjadi teman setia, pelindung atau pemimpin. Itu salah semua. Apalagi dalam kasus Palestina. Apa kita diam melihat PBB itu mempermainkan resolusi itu untuk menekan dan meluluhlantakkan Palestina? Kan teman mereka. Apa kita diam? Ya. Kalau kemudian dengan pimpinan Dewan Keamanannya sudah membeli itu, tanah Palestina jadi dibumi lantakan, diluluhlantakkan oleh Israel tanpa ada mohon pengaruh apapun dari PBB. Mohon dipersingkat. Gitu. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita terhadap PBB yang akan disampaikan oleh Ustadz Akhina Sukron. Siapa? Furqon. Itu bisa sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Yang begitu luar biasa dan bersemangat. Cuma kita memang pada kesempatan ini dibatasi oleh waktu. Sebetulnya kita ingin berlama-lama, cuma waktu membatasi kita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, insyaallah pemaparannya luar biasa. Takbir. Al-kalimah berikutnya yakni akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Furqon Saltaut yang mengambil sebuah tema tentang pemimpin negeri-negeri muslim wajib terikat kepada hukum atau ketetapan Allah, bukan pada ketetapan PBB. Takbir. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memulai dari sebuah hadis. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun fa innahu la nabiyya ba'di fasayakunu khulafa'u fayaksurun. Bahwasanya kehidupan orang-orang Yahudi itu diatur, diurusi oleh para nabi. Kemudian setelah nabi yang satu meninggal, akan digantikan lagi oleh nabi yang lain dalam rangka untuk mengurusi kehidupan mereka. Fa innahu la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya setelah aku tidak ada nabi lagi dan akan digantikan oleh para khalifah-khalifah yang jumlahnya banyak.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya kehidupan orang-orang Yahudi, kehidupan manusia silih berganti diatur oleh para nabi, yang bisa dimaknai diatur oleh aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika baginda Rasul SAW, maka kehidupan umat manusia yang di dalamnya juga ada kehidupan orang-orang Yahudi juga diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul SAW meninggal, digantikan oleh para khalifah yang banyak. Dan khalifah itu kemudian juga mengatur kehidupan manusia dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam lintasan sejarah kita ketahui bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah telah meninggalkan warisan yang agung, yakni warisan kepemimpinan, warisan kekhilafahan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ada kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kekhilafahan Bani Utsmaniyah. Dan kita melihat pada awal-awal Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, di sepanjang sejarah kepemimpinan kekhilafahan yang mengatur kehidupan umat manusia, maka tidak terlepas dari pengaturan yang diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu terjadi, maka kita melihat sejarah yang agung yang sampai kepada kita. Sampai hari ini kita masih merasakan keagungannya. Namun sebaliknya, ketika pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka disitulah dimulai malapetaka yang beruntun, ya, yang tidak pernah terjadi di masa-masa umat sebelumnya. Sehingga masa yang paling menyengsarakan umat Islam sebagaimana kita lihat hari ini, yakni pembantaian kaum muslimin, pembunuhan anak-anak kaum muslimin oleh Zionis laknatullah alaih, yang hari ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itu berawal karena runtuhnya khilafah dan keutuhan kaum muslimin dibelah, ya, menjadi 50 negara. Kemudian beruntun lagi malapetaka itu, pemimpin-pemimpinnya tidak lagi menggunakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengelola kehidupan. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijelaskan melalui dawuhnya baginda Rasulullah, fa in tamassaktum bihima lan tadhillu lahu abadan kitaballah wa sunnati rasulih. Kita ini tidak akan tersesat selamanya, ya, selama kita berpegang teguh kepada dua hal, ya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula ketika para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kalau kemudian pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis baginda Rasul SAW, maka tentu kita tidak akan pernah mengalami masa yang separah ini, di mana saudara kita dibunuh di depan mata kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berbeda dengan kasus di mana ketika ada khalifah yang begitu memegang teguh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada muslimah yang kemudian direndahkan, dilecehkan, maka Khalifah Mu'tasim kemudian mengirimkan pasukan yang ujungnya berada di ujung orang-orang kafir dan ekornya berada di depan mata Khalifah Mu'tasim. Maka disitulah wibawa umat Islam dengan hadirnya pemimpin yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keadaan peristiwa
pembantaian, pembunuhan, bombardir ya sedemikian rupa oleh orang-orang Zionis Israel laknatullah kepada saudara kita yang di Palestina, di Gaza. Ini hendaknya membuka mata kita semuanya, khususnya para pemimpin kaum muslimin, untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali berpegang teguh kepada Al-Qur'an, untuk kembali berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan itu apa ketetapan PBB, hak asasi manusia, itu semua adalah alat politik orang kafir untuk kemudian menghancurkan umat Islam. Itu semua adalah jerat-jerat politik orang kafir untuk mengendalikan umat Islam. Dan itu terbukti sampai sekarang, ternyata mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang bisa menolong adalah hadirnya seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinannya menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan satu komando jihad, fa insyaallah seluruh kaum muslimin ini akan berdatangan untuk membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan itu akan mungkin terwujud ketika warisan yang agung ini akan hadir kembali, yakni khilafah dengan seorang khalifah. Apa yang menjadi jawaban orang-orang mukmin sebagaimana saya sampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nur tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka itu diajak untuk menyeru kepada Allah, diajak untuk menerapkan syariat Allah, diajak untuk menerapkan Al-Quran, diajak untuk menerapkan sunnah Rasulullah, berhukum kepada Al-Quran, berhukum kepada sunnah Rasulullah, jawaban mereka sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan di situ ada pujian yang diberikan oleh Allah, wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itulah akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang nyata. Oleh karena itu, dalam momen yang berbahagia ini, momen Multaka Ulama Aswaja Sidoarjo, mari kita bersama-sama untuk mengingatkan para pemimpin kita agar mereka mau kembali berhukum dengan hukum Al-Quran, mau kembali berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menggunakan hukum buatan manusia, apakah itu PBB, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kembali kepada hukum Allah, segera umat Islam ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran atas pemaparannya yang begitu luar biasa, bersemangat. Kita pakaikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau alhamdulillah sudah memaparkan dengan luar biasa tentang keterikatan pemimpin-pemimpin negeri muslim kepada syariatnya. Bahkan mentalitas seorang mukmin itu adalah ketika sudah diturunkan solusi Islamnya, maka tidak boleh ada tapi, tidak boleh ada nanti, harus segera sami'na wa ata'na. Kalau tidak, maka penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah bisa terancam menjadi orang-orang kafir, bisa terancam menjadi orang-orang dolim, bisa terancam menjadi orang-orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun, faulaika humul kafirun. Kita tentunya semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini tidak ingin masuk jebakan mentalitas orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang munafik dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sekalian
untuk segera menerapkan syariat Allah, terutama penguasa-penguasa negeri muslim. Baik, berikutnya al-kalimatul atiyah berikutnya, yakni akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid, yang akan mengambil sebuah tema yang luar biasa, yakni secara empirik adanya partai politik Islam global menjadi kebutuhan untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan fisik maupun non fisik. Bagaimana pemaparannya? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkuron. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para kiai, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Tafkir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga semakin dekat kita kepada Allah SWT dan semakin empati, semakin punya ghirah untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Para asatid, para alim, para ulama ya rahimakumullah, kesempatan kali ini saya membatasi dari tema yang sudah disampaikan oleh para kiai, para asatid tadi itu, betapa dengan berbagai macam kondisi itu kita memerlukan sebuah kelompok, paling tidak di situ dikatakan memerlukan sebuah partai ideologis gitu. Jadi sebuah hizbut sebagaimana Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sekalian untuk mewujudkan wal takum minkum ummatun. Ada yang menyampaikan terkait dengan masalah kutlah, ada juga yang harokah, ada jamaah, dan ada juga hizbun. Artinya kaum muslimin harus mempunyai grup, harus mempunyai partai. Yang partai ini adalah yang tugas utamanya adalah mengajak kepada yang ma'ruf, yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada Islam, ya, kepada seluruh kebaikan. Sepakat dari para ahli tafsir juga menyampaikan bahwa yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam. Kalau gampangan sekarang adalah mengajak kepada Islam kafah, Pak. Bukan Islam yang tidak kafah. Kenapa? Kalau Islam tidak kafah, diambil sebagian kemudian diingkari sebagian. Itu adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan juga kufur dengan sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang demikian itu kecuali mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Di hari akhirat, di akhirat kelak mereka akan dilempar ke dalam sisaan yang akan pedih. Artinya kalau kita memahami dari kalimat yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam adalah Islam kafah, Islam yang utuh, ya, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Inilah merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwa memerlukan adanya partai atau hizbun yang mempunyai dasar, yang mempunyai akidah, yang mempunyai ideologi yang jelas, yang mempunyai mabda' yang jelas adalah diperlukan untuk umat ini. Kenapa? Kalau tidak jelas, maka kita nanti akan menyaksikan, dan saat ini sudah menyaksikan partai-partai yang sifatnya oportunis, partai-partai yang sifatnya pragmatis. Dulu gabung dengan ini, sekarang gabung dengan itu. Dulu koalisi dengan ini, sekarang koalisi dengan itu. Bahkan koalisi dengan partai kafir pun itu juga mereka lakukan karena tidak punya ideologis. Nah, tidak disarankan oleh Allah SWT, tidak
diinginkan oleh Allah SWT. Yang diinginkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 adalah partai atau jamaah, ya mungkin yang paling tinggi adalah jamaah partai yang betul-betul mengajak kepada Islam, tidak mengajak kepada yang lain, tidak mengajak kepada ideologi lain, tidak mengajak kepada pemahaman yang lain, ya baik itu adalah liberalisme, kapitalisme, komunisme apalagi, dan juga sekularisme, dan juga tidak kepada hal-hal yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Allah SWT. Allah merintahkan yang demikian ini adalah memerlukan partai yang betul-betul mengajak kepada Islam kafah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka mengajak terhadap perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan di dalam ayat ini di akhirnya adalah wa ulaika humul muflihun, mereka itu pasti menang. Ini yang penting. Mereka itu pasti menang. Mungkin saat ini kelihatan kalah. Kenapa? Karena timernya belum. Yaitu karena timernya belum. Sudah dinaskan dengan ayat-ayat Allah yang banyak, bahwa Allah SWT juga menyampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Masya Allah, Allah sudah memberikan PA-nya sebetulnya. Bentuklah partai, bentuklah semacam partai atau jamaah ideologis, bentuknya kelompok yang akan mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan itu akan dimenangkan oleh Allah SWT. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Kenapa? Allah telah menyampaikan janjinya wa adallahu alladziina amanu minkum. Allah telah berjanji, dikatakan di dalam Al-Qur'an ini adalah kepada orang beriman la yastakhlifannahum fil ard. Betul-betul mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Luar biasa. Kalimatnya kalimat takkid, ya. Kalimat takkid la yastakhlifannahum, bukan la panjang tapi la pendek, menunjukkan kalimat takkid. Nah, Allah juga menyampaikan wala yumakkinna lahum, dan Allah akan meneguhkan ini. Masya Allah. Kurang apa? Kita ini sebetulnya sudah diberikan PA-nya oleh Allah SWT, bahwa kaum muslimin ketika berpegang teguh kepada ajaran Allah, kaum muslimin ketika berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, pasti dimenangkan oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai dalam suatu hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, tahapan umat Rasulullah Muhammad SAW itu ada 5. Yang pertama takunu nubuwah, sudah berjalan. Takunu khilafah ala minhajun nubuwah, sudah selesai. Kemudian takunu mulkan adon, sudah selesai. Takunu mulkan jabriyatan, kita ini sudah pada level takunu mulkan jabriyatan, berada pada pimpinan-pimpinan, para pemimpin-pemimpin, para raja-raja yang diktator, yang sudah dinaskan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan diktatornya sudah kita rasakan bersama. Diktator dalam kebijakannya, diktator dalam persoalan hukum, diktator dalam persoalan ekonomi, diktator dalam persoalan politik, diktator dalam persoalan hal apapun. Bahkan dalam penangkapan-penangkapan yang mereka mau, itu mereka sekehendak diri. Artinya tidak hanya di sini. Kalau dulu kita merasakan adanya Timur Tengah, sekarang sudah kita rasakan di negeri kita ini. Sudah merata diktator ini. Artinya apa? Selangkah lagi Allah akan memberikan kemenangan. Summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Summa kata Rasulullah Muhammad SAW, kemudian setelah diktator ini selesai, ya, termasuk kita menyaksikan adanya diktatornya Israel ini kepada kaum muslimin yang ada di Palestina selesai. Bahkan Syekh Ahmad Yasin mengatakan Israel akan lenyap tahun 2027. Takbir. Sekarang kita 2023 menjelang 2024. Kurang berapa lagi? 3 tahun lagi. Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa setiap 100 tahun ada pembaharu umat. RPA-nya banyak. Artinya apa? Titik-titik kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT ini sudah sangat dekat sebetulnya. Kalau kemudian Allah berjanji dalam Al-Quran, sudah tentu ini ada qat'i. Qat'i subut, qat'i dilalah. Artinya sumbernya qat'i, kemudian maknanya qat'i.
Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Beramal soleh dalam hal ini apa? Memperjuangkan tegaknya Islam secara kafah dalam sistem khilafah Islamiyah. Takbir. Persoalannya kita siap apa enggak? Siap apa enggak? Siap apa enggak? Takbir. Insya Allah ketika siap, insya Allah kemenangan ada di depan mata. 100 tahun katanya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dihitung 100 tahun Hijriah itu tahun 2020. Itu sudah lewat. Yang ditakutkan oleh Amerika 2020. Tapi mereka membuat rekayasa agar mundur dari 2020. Tapi Rusia menyampaikan tahun 2024. Kenapa? Karena runtuhnya khilafah 1924. Yang ditakutkan oleh dunia adalah 2024. Bukan pemilihan capres dan sejenisnya. Bukan itu yang ditakutkan dunia. Bisa jadi sebagian dialihkan untuk yang lain, tema yang lain, dalam rangka untuk apa? Untuk mengalihkan agar kaum muslimin tidak memikirkan khilafah akan tegak 2024. Takbir. Allahu Akbar. Ini kalau menurut hitungan. Tergantung kita semua, para pelakunya, para pengemban dakwanya, para ulamanya, para asatidnya, siap menyongsong 2024 dengan tegaknya khilafah? Kalau siap, Allah sudah menjanjikan yang demikian ini, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir bahwa Allah sudah memberikan suatu perintah, yaitu adalah terbentuknya partai ideologis, dan Allah juga sudah memberikan rafi'ahnya bahwa kalian yang mendirikan partai ideologis, kalian memberikan jamaah ideologis, akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran tadi, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu termasuk orang yang menang. Menang di dunia, mereka menebarkan kemaslahatan, kebaikan. Menang di akhirat, masuk surga. Takbir. Enak kan yang diberikan oleh Allah? Menang tok Pak kita ini. Di dunia menang, semua kemaslahatan akan diraih. Bahkan juga kalau saya cerita panjang, karena 10 menit tidak cukup sebetulnya bagi saya. Saya butuh waktu 3 jam untuk menguraikan ini. Gitu. Menang di akhirat, bidadari. Siapa yang nggak mau bidadari? 100 orang disiapkan untuk kalian yang berjihad di jalan Allah SWT. Takbir. Di dunia ini akhirnya kemudian hukum kufur dilenyapkan, hukum musyrik dilenyapkan, orang-orang zalim ketakutan. Bahkan Israel, Yahudi laknatullah, mereka sembunyi, tidak bisa sembunyi di tempat yang lain kecuali di pohon gorkot. Kenapa? Batu dan pohon mereka akan berkata, wahai muslim. Saat ini mereka kemudian memanfaatkan rudalnya, Iron Dome-nya dan seterusnya. Nanti pada suatu saat, kata Rasulullah Muhammad SAW, mereka akan dikalahkan sampai mereka sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik batu dan pohon pun akan berkata, ya muslim, ta'ali ke sini. Di balik saya ini ada Yahudi. Tangkap dan bunuhnya mereka. Tangkap dan bunuhlah mereka. Ini kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Masih kurang? Waktunya yang kurang. Luar biasa ya. Waktunya yang kurang untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapapun yang memperjuangkan agama Allah, yang gabung dalam partai ideologis, yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan Islam secara kafah, dan memperjuangkan khilafah, insya Allah akan segera tegak dalam waktu singkat. Siap menyambutnya? Siap menyambutnya? Insya Allah, karena waktunya sangat mepet sekali, sudah dikasih kode oleh panitia, maka saya cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Syukran kasiran, jazakumullah khairan katsira atas pemaparannya yang begitu luar biasa semangat. Kita sekalian harus terinspirasi juga dengan semangatnya, karena sebuah makalah disampaikan bahwa bersemangat di dalam perjuangan ini adalah bagian dari sifat kenabian. Jadi tidak ada ceritanya para nabi, para ulama itu loyo. Harus semangat. Kalau ulamanya loyo, bagaimana umatnya? Oleh karena itu menjadi penting para jamaah sekalian senantiasa mengikuti ulama-ulama yang lurus dan berani dan bersemangat di dalam menyampaikan kalimatul haknya, termasuk di depan penguasa yang zalim, karena disejajarkan dengan sayyidus syuhada Hamzah ya. Para jamaah hadirin ayyuhal ulama al-fadil asatid rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang dipaparkan oleh beliau, hadirnya sebuah partai politik global, bukan partai politik yang berbasis asobiyah, tapi berbasis
ideologis yang global itu menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan dan mendesak untuk segera bergabung kepada partai model tersebut. Kenapa? Karena partai model tersebut inilah yang mengikuti fikroh dan thariqahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan tema berikutnya, yakni akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Beliau akan memaparkan bagaimana perjuangan politik ulama harus berittiba kepada Rasulullah, bukan berittiba kepada tokoh-tokoh kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang sekarang yang terjadi faktanya banyak sebagian besarnya ulama-ulama masih terseret dengan menisbatkan perjuangan politiknya kepada tokoh-tokoh kafir tanpa terasa, termasuk sistem demokrasi yang ada saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan para ulama-ulama kita akan terus senantiasa menyampaikan kepada umat bagaimana berittiba terkait dengan menghadirkan partai politik ideologis yang benar-benar berittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikutnya saya hadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Muhajir Adib akan memaparkan sebuah tema tentang perjuangan politik ulama harus berittiba kepada Rasulullah. Kepada beliau falyatafaddal mashkuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh yang kami hormati, rahmatullahi alaikum. Bil ikhtisar, kita sebagai seorang muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lebih dalam lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Apapun, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Karena itu kita semuanya sebagai seorang ulama, insyaallah wajib hukumnya sebagai menjadi warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Haram hukumnya menjadi al ulama warasatul Montesquieu, al ulama warasatul John Locke, al ulama warasatul kafirun, munafiqun. Haram hukumnya. Dengan demikian, ketika kita berittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi sudah sering banyak disampaikan oleh para alim, para ulama, kita harus menerapkan Islam, syariat Islam secara kafah. Karena dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah yang nanti akan terwujud keadilan, kebenaran, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, karena Islam itu adalah sempurna. Di dalam surat Al-An'am ayat 115, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-ayah.
telah sempurna Islam itu, kalimat-kalimat Allah itu, hukum-hukum Allah itu, syariat Allah itu sempurna. Dengan kalimat Allah, dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, maka akan bisa menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Sidqan wa adla. Jadi nonsen, tidak mungkin ketika tidak melaksanakan, tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, kebenaran dan keadilan akan bisa ditegakkan. Bohong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, para alim, para ulama rahimakumullah. Karena itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 6666 ayat. Sebagian dari ayat-ayat itu dijelaskan di dalam sebuah hadis, kurang lebih 5000 hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Islam tidak hanya mengatur sholat, tidak hanya mengatur puasa, zakat, haji, tidak hanya itu. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari ke kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, mau tidur, bangun tidur, diatur dalam Islam. Apalagi berpolitik, apalagi bernegara, Islam mengatur semuanya itu. Karena itu bagi siapa saja yang menolak beritibak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun alasannya, berarti mereka telah mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 139, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Insyaallah. Orang-orang yang menjadikan, yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman akrab, menjadi pembela, menjadi pelindung selain orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Allah, mereka nampaknya ingin mencari keuntungan, ingin mencari kemenangan, ingin mencari keselamatan. Tapi Allah menjelaskan, menjawab semua itu, fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah wahai orang-orang yang rakus itu, yang mengambil orang-orang kafir itu sebagai teman akrabnya, bahwa kemenangan dan kesuksesan, kebahagiaan itu hanyalah milik Allah bagi siapa yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengultimatum kepada kita. Masih di dalam surat An-Nisa ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasulullah, itu menentang Rasulullah, tidak mau beritibak kepada Rasulullah, berarti menentang Rasulullah SAW. Sementara kebenaran sudah jelas bagi mereka, justru mereka mengambil orang-orang kafir, orang-orang selain orang-orang yang beriman. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, maka aku biarkan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menentang Rasul, orang-orang yang menolak syariat Islam, aku biarkan mereka itu tersesat.
Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla, aku biarkan mereka tersesat sebagaimana mereka kuasai kesesatan itu. Tapi Allah mengancam, wa nuslihi jahannam, akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam, wasaat masiro, dan neraka jahanam adalah tempat kembali yang paling buruk. Ya. Hadirin rahimakumullah, karena itu kita ini diakui atau tidak diakui, posisi kondisi kita adalah lemah. Kita ini lemah, tidak bisa bertindak kepada Yahudi Israel. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mestinya itu mudah bagi Allah untuk melenyapkan Yahudi Israel, mudah untuk menghancurkan Yahudi Israel, mudah bagi Allah. Kenapa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menguji kita semuanya, termasuk untuk menguji kita semuanya. Bagaimana reaksi kita? Masihkah mereka itu kita anggap sebagai saudara? Kita lemah, tidak bisa bertindak. Kenapa lemah? Karena tidak bisa bersatu, belum bisa bersatu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk menggebuk umat Islam. Ketika mereka menghadapi umat Islam, walaupun mereka berbeda agama, bersatu. Coba lihat Amerika, Inggris, semuanya bersatu untuk membela anteknya. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir dijelaskan adalah bersatu, maka takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Kurang jelas seperti apa fitnah kepada umat Islam, radikalis, teroris, intoleran dan lain sebagainya. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Kurang jelas seperti apa, dibantai saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, karena itu jangan percaya lagi, sekali lagi, kepada PBB. Bagi umat Islam itu adalah perserikatan bangsat-bangsat untuk menghancurkan umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang ikut andil di dalam perjuangan itu, bukan termasuk orang-orang yang abai dalam perjuangan itu, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh beliau, ya. Beliau menyampaikan tadi PBB singkatan Perserikatan Bangsa, Bangsat-Bangsat. Kalau saya menambahkan Perserikatan Bajingan-Bajingan, bajingan kelas kakap. Insya Allah para ulama-ulama yang hadir pada kesempatan kali ini adalah ulama-ulama yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sejalan dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut itu hanya ulama. Ulama lah yang paling kuat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh para guru kita, para ulama-ulama pemberani kita yang selalu memberikan kalimat haknya di tengah-tengah umat, di mana umat dibuat bingung dengan persoalan politik praktis dalam bingkai demokrasi ini, sehingga membuat umat kebingungan milih ini apa milih itu. Dan inilah para ulama-ulama yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan rujukan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Beliau-beliau inilah fa insyaallah, dan yang hadir pada kesempatan kali ini al-ulama al-fadil, para asatid, fa insyaallah adalah ulama-ulama yang lurus yang akan memberikan pencerahan,
bagaimana membawa perubahan umat dengan perubahan yang sebenar-benarnya, termasuk solusi terkait dengan Palestina ini. Solusi terbaiknya harus dikembalikan kepada Islam, memberikan solusinya, dan para ulama-ulama yang hadir inilah insyaallah menjadi rujukannya. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai Ra'isul Multaqo dari awal hingga akhir yang telah memandu acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tegaknya syariat Islam di dalam bingkai khilafah Islamiyah yang insyaallah tidak lama lagi, karena di perputaran dunia politik global sekarang itu pembicaraan tentang khilafah ini sudah begitu menjadi trending topik. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau kita benar-benar serius menolong agama Allah, maka tidak lama lagi Pak, insyaallah pertolongan Allah itu sangat dekat, tegaknya khilafah Islamiyah yang sama-sama kita rindukan insyaallah. Takbir. Demikianlah barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai Ra'isul Multaqo pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami berikan forum ini kepada IMC. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada host kita yang luar biasa yang telah memandu acara inti kita, Maqala Ulama, yakni Ustadz Muhammad Ali Hufron, dan juga para pembicara yang juga luar biasa yang kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Anas Kurniawan, kepada Ustadz Furqon Saltot, kepada Ustadz Supriyadi, kepada Ustadz Abdul Hamid, kepada Ustadz Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Kami sampaikan jazakallah khairan katsira yang telah menyampaikan maqala ulama tadi. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara sudah kita lalui. Hadirin jamaah para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Acara berikutnya adalah pernyataan sikap. Namun sebelumnya kita teriakkan takbir terlebih dahulu agar kita lebih semangat ya. Semakin malam semakin semangat nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara berikutnya adalah pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh Ustadz Khosin Mubarak. Mohon maaf, pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrul Sani. Kepada Ustadz Asrul Sani, falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo. Solusi satu negara khilafah untuk Palestina dan negeri-negeri Muslim menghadapi Israel dan negara kafir penyokongnya. Sungguh merupakan pemandangan yang sangat menggelikan ditampilkan oleh para penguasa Muslim. Sekitar 60 orang penguasa di negeri kaum Muslim, baik Arab maupun non-Arab, berkumpul dalam pertemuan di Riyadh Sabtu 11 November 2023 untuk mendiskusikan serangan Yahudi terhadap Gaza. Padahal serangan Yahudi tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Sudah lebih dari 11.000 orang syahid dan sekitar 30.000 orang terluka. Seolah-olah penguasa itu menunggu Yahudi melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih jauh yang bisa mereka lakukan terhadap warga Gaza. Begitulah penguasa Muslim itu. Karena jumlah mereka yang banyak memenuhi layar media, kemudian mereka mulai berbicara dan menyebutkan tindakan-tindakan bengis entitas Yahudi di Gaza tanpa melakukan apapun yang benar-benar melindungi warga Palestina dengan mengerahkan pasukan untuk melawan pasukan Yahudi. Semua pernyataan mereka itu merupakan kata-kata yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar, tidak menolong Gaza dan tidak membalas agresi terhadap Gaza. Tidakkah mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, dari siapakah mereka meminta pencabutan pengepungan, penghentian serangan terhadap Gaza dan pembukaan penyeberangan, bila diri mereka sendiri hanya duduk-duduk saja? Karenanya, melalui kajian terhadap apa yang sedang terjadi di seputar permasalahan Palestina dan kajian terhadap ajaran Islam pada Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo ini, kami simpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa satu-satunya solusi untuk permasalahan di Palestina dan negeri-negeri Muslim lainnya adalah khilafah yang akan mengerahkan pasukan untuk mensucikan bumi Palestina dengan mengenyahkan entitas Yahudi dan segala kejahatannya. 2. Bahwa solusi-solusi yang ditawarkan, baik berupa 2 negara, gencatan senjata, dan lainnya, wajib ditolak, sebab solusi-solusi tersebut merupakan agenda negara-negara penjajah. 3. Bahwa tentara atau pasukan kaum muslimin di negara manapun wajib hukumnya memberikan pertolongan kepada kaum muslim dan mujahidin di Palestina dengan datang dan terjun di medan peperangan melawan pasukan musuh, yakni pasukan entitas Yahudi dan penyokongnya. 4. Bahwa kaum muslimin di negeri-negeri muslim wajib hukumnya secara syar'i untuk mengangkat pemimpin yang benar-benar bertindak sebagai junnah, sebagai perisai, tempat berlindung bagi rakyatnya dan memimpin perang melawan musuh. 5. Bahwa sistem demokrasi harus dibuang jauh-jauh, sebab demokrasi adalah sistem kufur warisan dari John Locke, Montesquieu, G.G. Rousseau, serta demokratislah yang selama ini telah menciptakan para penguasa baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang pro penjajah. 6. Bahwa perjuangan lillahi kalimatillah secara syar'i dan akli akan meraih keberhasilan apabila mengikuti thariqah Rasul serta dilakukan secara berjamaah atau berpartai. Di dalam surah Ali Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 7. Bahwa wajib hukumnya memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Sidoarjo, 29 Desember 2023, Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Kiai Ustadz Asrul Sani yang telah menyampaikan pernyataan sikap tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah dan dilihat dan disaksikan dan disikapi oleh penguasa. Mudah-mudahan ini mendekatkan kita untuk kemenangan Izzul Islam wal Muslimin dengan tegaknya khilafah. Takbir. Jamaah para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafkir Channel rahimakumullah. Acara demi acara sudah kita lampaui, kita lalui bersama, sampailah kita di penghujung acara kita, yaitu acara penutup yang dan doa. Pada kesempatan doa ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Kepada beliau fal yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma kfina syarral zalimin wakfina syarral hasibin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa min buldanil muslimin ammah innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal munafiqin wa ahlikil kafirin wasyuyu'in wa ahlikil kafirin war ra'sumalin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlahu wa tudhillu bihal kufra wa tuyana wan nifaqa wa ahlahu waj'alna fiha minat ta'ati ila ta'atika wa minal qadati ila sabilik warzuqna fiha karamat dunya wal akhirah wa innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Ustadz Kiai Haji Muhajir Adib yang telah menyampaikan doa tadi. Jamaah para alim ulama yang kami hormati, pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung akhir acara, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup dengan baca kafaratul majlis, kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuh panjenengan para alim ulama
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas rawuh panjenengan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada hidangan yang kurang berkenan di manah panjenengan, baik itu makanan maupun minuman. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali dan bacaan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.